Assalamualaikum hai buddies. Kali ini gue mau share cerita pertama kali gue cari cuan. Sebenarnya kalau gue inget-inget ya, kapan sih pertama kali gue cari cuan itu? Kalau gue nggak salah kelas 4 SD. Nah saat itu kakak gue tuh itu tahun 2000, kayaknya di bawah 2005 deh kurang lebih ya, karena gue masuk SMP 2005 ya, berarti let's say 2003an ya kayaknya gitu kurang lebih. Itu kakak gue nitipin kayak kertas surat. Zaman waktu itu tuh masih tukeran orji. Gue nggak tahu ya Gen Z atau Gen Alpha tahu ini atau enggak, cuma milenial insya Allah tahu gitu. Nah di sana di sekolah gue itu kan lumayan ya, maksudnya variatif, cuma mostly lumayan lah ekonominya gitu, alhamdulillah. Dan di situ kertas suratnya tuh lucu-lucu, zamannya White. Lu inget gak sih siapa sih yang tahu White? Terus kayak kalau Puka gue SMP ya kalau nggak salah, gue lupa di SD apa Puka tes di SMP, Disney gitu-gitu. Terus kalau lu ingat tuh yang kata binder harvest yang tebel ya. Oke, balik lagi ke kertas surat kayak gitu, nit kayak gitu. Gue bawa ke sekolah, sama ada stiker juga kalau nggak salah, gue bawa ke sekolah, gue jualin. Nah disitulah pertama kalinya gue dapet uang dari jerih payah sendiri kurang lebih gitu ya, alhamdulillah. Nah terus gue flashback lagi. Gue pernah ngitung ada berapa sih karir atau profesi yang pernah gue jalani selama hidup gue di usia gue 30 tahun. Itu kurang lebih ada 30 macam profesi. Nah, profesi pertama gue selain jualan ya, itu adalah waktu SMA itu gue diminta tolong bokap untuk editing atau kayak ngecek naskah gitu. Nah, itu job gue termasuk yang awal-awal, sama waktu pas gue, kalau nggak salah pas gue liburan pesantren itu pas SMA itu gue juga sempat jadi babysitter gitulah, kayak ngasuh anak saudara gitu, terus dikasih uang harian kalau nggak salah. Dan itu adalah kisah-kisah di mana gue pertama kali ngerasain dapat uang. Di situ sebenarnya uangnya gede nggak gede, namanya anak umur segitu gitu. Oh terus gue juga ingat, gue SMP itu gue suka ngajarin ponakan gue. Iya, gue SMP apa gue SD ya? Gue lupa ya, udah gue dari SD apa gue dari SMP, gue agak lupa nih, takut gue salah gitu. Pokoknya gue ngajarin ponakan gue karena gue udah jadi tante itu dari kelas 5 SD. Kan gue 8 bersaudara. Nah kakak gue yang kedua sama ketiga tuh udah punya anak gitu. Jadi gue udah gendong bayi tuh dari gue kelas 5 SD gitu. Jadi ya gitu, jadi dia 3 profesi yang gue jalani saat usia pra-remaja dan remaja adalah: satu, dagang, berarti pedagang ya. Kedua itu gue jadi editor. Lupa ya gue editor apa babysitter dulu ya, antara itulah, editor, babysitter, dan juga ngajar. Tapi ngajarnya ya nggak dibayar sih gitu. Dan apa yang mau gue sampaikan ke lo semua adalah ternyata bisa memiliki experience, berusaha untuk, ya walaupun dibilang apakah gue butuh uangnya, ya nggak juga sih, maksudnya nggak yang di posisi yang bener-bener butuh, nggak juga, alhamdulillah orang tua masih cukupin gitu. Cuma saat itu gue ngerasa itu berbeda aja. Jadi saat gue ngerasain jualan, gue ngerasain apa, itu ada satu hal yang pasti banget manfaatnya gue berasa adalah mental. Jadi kayak mental gue itu ditempa untuk, contoh jualan ya, itu gue nggak tahu orang lain ngerasain apa enggak, tapi kayaknya rata-rata orang yang baru mulai jualan itu tuh ada rasa malu. Padahal kalau gue pikir-pikir, ngapain gue malu ya? Kan gue gak maksa orang buat beli. Yang gue jual juga halal. Terus gue juga bukan profesi ya sesuatu yang memalukan. Sebenarnya dipikir-pikir aneh juga, ngapain gue malu. Cuma gue juga gak tahu tuh kenapa ya ada rasa-rasa malu tuh saat dagang tuh ya. Apa gue doang, apa gue gak tahu deh, apa lo ngerasain juga atau enggak gitu. Makanya gue kadang kalau ngeliat anak-anak yang suka dagang tuh, gue suka nanya, kamu malu nggak? Enggak. Ada yang ngomong kayak gitu kan, gue bangga banget. Wah keren banget nih. Ini dia antara memang dia dari awal nggak malu, atau dia emang udah udah lewat fase dia untuk bisa ke situ gitu ya. Maksud gue gini, kita kan ada waktu untuk bisa beradaptasi. Contoh misalnya kayak kita bisa lancar nulis setelah kita melewati mungkin
ratusan atau ribuan kali tulisan-tulisan jelek, akhirnya kita bisa menulis yang bagus misalnya gitu. Nah itu juga sama tuh, fase dagang bisa nggak malu tuh menurut gue kayak apa ya, kayak sesuatu yang harus dilewati lah gitu. Dan ya itu dia pengalaman gue terkait dengan profesi yang pernah gue jalani. Ya jadi seingat gue kelas 4 SD itu usia berapa ya, 10 tahun ya, 10, no 9, 8, 9 tahun kayaknya, 8, 9 tahun dagang gitu. Dan ternyata itu gue lakuin even sampai sekarang gitu, kurang lebih gitu. Semoga bermanfaat, jadi jangan malu untuk menjalani pengalaman-pengalaman itu, karena banyak banget yang belajar gitu, banyak banget hal yang kita bisa pelajari. Tunggu, gue gak mau akhirin dulu deh, gue mau nambahin lagi apa yang gue pelajari ya selama jadi profesi itu. Pertama, saat dagang gue belajar untuk menawarkan, gue belajar untuk mengenal teman-teman gue, kayak oh ternyata teman gue ini suka beli atau yang ini enggak. Terus gue kayak ya udah pede aja, gue tawarin aja dulu gitu. Mental pasti ya, melatih mental. Abis itu juga ada rasa apa ya, gue nggak ngerti itu rasa pride ya, cuma ternyata ada kepuasan yang gue juga nggak ngerti, namanya usia segitu ya, dan nggak diajarin juga. Maksudnya ternyata itu ada rasa kepuasan tersendiri loh gitu, saat kita tuh bisa mencari uang gitu, dan menjemputnya dengan cara yang baik gitu, walaupun tentu banyak kekurangan saat itu gitu ya, masih banyak lah yang perlu diperbaiki di diri kita gitu kan. Terus gue juga ngerasa kayak apa ya, kayak kita tuh harus melewati berbagai hal dulu. Misalnya gini, kita mau mencapai hal yang bagus, kita perlu melalui sekian jam terbang untuk bisa mencapai ini gitu. Jadi nggak masalah gagal, nggak masalah kalah, nggak masalah jatuh gitu loh. Yang penting kalau lu jatuh, sikap lu apa? Jatuh terus nangis, terus kayak ya udah nangis aja, jatuh terus-terusan, atau ya udah bangkit gitu. Terus apa hubungannya sama kerja gitu ya? Ya iya, di even waktu jadi editor pun atau jadi babysitter gue mengalami masalah. Waktu jadi babysitter itu gue masih SMA ya, emosi gue masih labil. Sampai sekarang kadang labil sih. Jadi maksudnya saat itu ada, ini kesalahan gue ya, semoga teman-teman belajar dan tidak mengulangi. Gue belum paham banget parenting, tapi yang pasti adalah gue suka anak-anak dan gue cukup sabar sama anak-anak gitu. Nah saat itu kan ada dua, gue jatuhnya toddler gak ya, atau di bawah itu ya, ya pokoknya gitulah, balita lah gitu ya, kalau nggak salah balita batita gitu. Ini nih kakaknya ini nyemplungin adiknya ke kolam. Gue di situ shock banget, gue kaget, gue ngerasa nih anak gila nih, kok dia bisanya nyemplungin adiknya gitu loh. Gue langsung ambil dia, tentu saja tidak ada apa yang ngatain atau kasar fisik, nggak ada, cuma gue kurung berapa detik ya, nggak nyampe 10 detik, nggak nyampe 5 detik malah, nggak salah, nggak nyampe 10 detik. Itu anak di kamar, gue lupa ya gelap atau enggak, gue lupa, pokoknya gue kurung sebentar. Intinya biar dia tuh nggak ngulangin itu gitu. Gue pikir biar dia kapok, ternyata dia nangis banget kan. Terus dia kejar, terus intinya waktu berlalu gue baru tau lah ternyata kayaknya dia lumayan trauma sama peristiwa itu. Jadi dia kayak kalau nggak salah pernah ngigo atau pernah mimpi, dan tante gue yang waktu itu nitipin ke gue itu ngasih tahu gitu. Terus gue kayak ngerasa bersalah banget, dan alhamdulillah banget ya setelah anak itu, bayangin ya waktu itu dia kalau nggak salah si anak cewek ini yang jeburin adanya ini, itu dia usia kalau nggak salah 4 atau 3 tahun, dan sekarang dia udah usia 18-an tahun kalau nggak salah ya. Gue sempat ketemu beberapa minggu yang lalu dan gue minta maaf lagi gitu. Kayak seingat gue sih, gue dulu sempat minta maaf ya sama ibunya. Terus gue minta maaf ke dia, gue bilang maaf ya dulu, gue kak Ica pernah gini-giniin kamu, tapi saat itu Kak Ica juga masih segede kamu, Kak Ica masih belum stabil, minta maaf ya. Oh iya nggak apa-apa, aku juga dulu nggak ngerti, alhamdulillah sudah, insya Allah semoga dimaafkan ya gitu. Itu juga jadi kayak gue jadi belajar, oh ternyata penting banget ya punya pengalaman, nggak cukup hanya suka gitu, nggak cukup hanya mau, tapi penting banget punya pengalaman dan juga punya pengetahuan di situ gitu. Itu kan yang gue tahu ya, yang gue tahu kayak oh bisa jadi kalau ngurung kita jangan mukul, jangan bentak-bentak, tapi kita kayak ngurung aja sebentar, gue pikir biar kapok gitu, ternyata bisa jadi trauma gitu. Gue sama sekali blank soal parenting. Gue cuma ya gue yang orang-orang tahu dan emang gue akui di diri gue sendiri adalah ya gue sabar sama anak-anak gitu, gue suka sama anak-anak gitu, cuma itu nggak cukup gitu. Terus waktu jadi editor ya,
Waktu jadi editor itu gue belajar untuk lebih detail ya, lebih teliti sama kesalahan-kesalahan ketikan, terus juga kayak otomatis ningkatin literasi juga, terus juga kayak lebih sabar ya, kayak oh nyari ini mana yang salah kayak gitu. Dan kalau ngajar itu jelas banget sih sabar. Jadi alhamdulillah gue sampai saat ini juga sebagai guru ya, salah satu profesi gue. Jadi gue ngerasa ngajar itu nggak cuma sekedar menyampaikan ilmu ya, tapi juga ada transfer value, transfer adab kita, etika kita, termasuk bagaimana menyederhanakan ilmu ini agar bisa diterima dan dipahami sesuai dengan murid kita gitu. Misalnya kalau dianalogikan, misalnya murid kita ada yang burung, kalau binatang ya misalnya ada yang burung, ada yang harimau, ada yang ikan misalnya. Nah kalau ke murid yang burung, jangan kasih daging, kasihlah dia biji-bijian. Kalau ke murid harimau, jangan kasih dia sayur-sayuran, kasihlah dia daging. Kalau ke murid yang ikan, kasihlah dia pelet atau kasihlah dia hewan-hewan kecil. Jangan kasih dia iklan. Jangan kasih dia kayak apa ya? Misalnya kasih dia makanan kijang gitu, makanannya si harimau atau singa. Jangan. Jadi sesuaikan dengan masing-masing, dan itu takes time, itu butuh banyak ilmu, butuh banyak pengalaman, butuh banyak mencari tahu. Dan gue bisa bilang bahwa ternyata mencari pengalaman, mencari uang dengan tentu saja pendampingan ya, dengan tentu saja pembekalan kalau bisa, itu banyak banget manfaatnya. Yang jelas itu experience yang tidak terlupakan karena gue merasakan, gue melakukan gitu, dan ada tanggung jawab di sana. Gitu guys, semoga membantu. Thank you. Semoga bermanfaat.